Dewan Pengawas KPK menyatakan Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri melanggar etik berat. Atas putusan ini dan tidak adanya hal meringankan, Dewas KPK meminta Firly mengundurkan diri. Ketua KPK Nonaktif Firly Bahuri dinyatakan melanggar etik oleh Dewan Pengawas. Firly divonis berat dan diminta mengundurkan diri dari jabatannya. Pembacaan vonis itu tidak dihadiri oleh Firly. Putusan ini dibacakan oleh Ketua Dewan Pengawas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean pada Rabu siang kemarin. Firly dinyatakan bersalah karena melakukan komunikasi dan pertemuan dengan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo yang merupakan pihak berperkara di KPK. Selain itu, Dewan Pengawas KPK juga menyebutkan tidak ada hal yang meringankan dari Firly Bahuri, melainkan Firly terkesan memperlambat sidang etik dengan tidak hadir tanpa alasan. Mengadili. 1. Menyatakan terperiksa saudara Firly Bahuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, yaitu melakukan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan Syahrul Yassin Limpo yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK dan tidak memberitahukan kepada sesama pimpinan mengenai pertemuan dan komunikasi dengan Syahrul Yassin Limpo yang telah dilaksanakannya yang diduga menimbulkan benturan kepentingan serta tidak menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 huruf A, pasal 4 ayat 1 huruf J, dan pasal 8 huruf E Peraturan Dewan Pengawas nomor 3 tahun 2021 tentang penegakan kode etik dan kode perilaku. Kedua, menjatuhkan sanksi berat kepada terperiksa berupa diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK. Beberapa fakta yang memberatkan putusan sanksi Firly, yakni Firly dinyatakan tidak jujur dalam mengisi laporan harta kekayaan penyelenggara negara miliknya dan soal penyewaan rumah di Jalan Kartanegara 46, Jakarta Selatan, serta adanya bukti bahwa Firly telah menukar falas senilai 7,8 miliar rupiah. Terkait proses hukum yang dijalani Firly Bahuri, mantan Ketua KPK Abraham Samad menyoroti tidak kunjung ditahannya Firly Bahuri padahal telah melakukan kejahatan pemerasan yang memiliki derajat klasifikasi kejahatan tinggi sehingga wajar jika publik terus mempertanyakan mengapa Firly masih bebas berkeliaran yang dimungkinkan dapat mengurangi perbuatannya, memperlambat proses hukum dan bahkan menghilangkan barang bukti. Tapi yang menurut hemat saya yang sampai hari ini mungkin masyarakat masih bertanya-tanya dan saya juga sebagai masyarakat, menurut saya kok bisa sampai hari ini Firly belum dilakukan penahanan, padahal sebenarnya menurut saya setelah selesainya pra peradilan Firly ditolak, harusnya ya, walaupun itu tidak ada kaitannya Mbak ya, menurut saya tidak ada kaitannya dengan pra peradilan, bahkan menurut saya pihak kepolisian sudah bisa melakukan penahanan sebelum ada putusan pra peradilan juga. Itu sudah menjadi sesuatu yang wajib dan seharusnya dilakukan menurut saya. Tapi sampai detik ini kita lihat itu belum dilakukan. Padahal menurut saya ini berbahaya sekali. Kenapa berbahaya? Karena kalau kita lihat kejahatan yang dilakukan Firly, kalau kita lihat tingkatannya ini kan salah satunya misalnya pemerasan, kemudian gratifikasi, penyuapan. Kalau kita lihat di dalam klasifikasi kejahatan korupsi, kasus pemerasan itu paling tinggi derajat kesadisannya. Keputusan vonis sanksi yang dijatuhkan kepada Firly Bahuri ini diberikan atas kesepakatan para majelis etik. Hukum etik ini merupakan kali kedua yang diterima Firly dari perkara sebelumnya, yakni soal menerima fasilitas penyewaan helikopter. Sedangkan untuk materinya Pemirsa, putusan sidang etik oleh Dewas KPK sudah dibacakan. Pemeriksaan di kepolisian pun tetap berjalan. Namun Firly Bahuri tidak kunjung ditahan. Kita akan bahas selengkapnya dengan mantan pimpinan KPK dan Laude M. Syarif melalui sambungan Zoom. Mas Laude, selamat siang. Selamat siang Mbak.
Mas Laude, kita sudah simak, kita sudah dengarkan putusan dari Dewas KPK. Bagaimana Anda menilai putusan dari Dewas KPK ini? Firly diminta mengundurkan diri, tapi kan kita sudah tahu Firly sudah mengirimkan surat pengunduran dirinya ke Presiden. Ya, saya pikir pertama-tama itu telat. Itu yang paling perlu. Karena telat, lama diulur-ulur sidangnya, sehingga akhirnya kan putusannya menjadi seperti nggak bermakna sama sekali. Itu pertama. Yang kedua, saya pikir, mohon maaf teman-teman di Dewas, ini kan bukan pelanggaran etik pertama yang dilakukan oleh Pak Firly. Ini kalau nggak salah sudah yang keberapa kalinya masuk helikopter, bertemu dengan orang lain, dan waktu itu beberapa kali, sehingga memang kelihatannya kurang ketegasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas. Sekarang ketika semuanya sudah terang benderang, ketika misalnya sudah ditetapkan sebagai tersangka, ya Dewas yang nggak punya pilihan lain lagi, dia harus memberikan sanksi yang paling berat. Sayangnya di peraturan Dewas itu kelihatannya sanksi berat itu hukumannya cuma itu diminta mengundurkan diri. Misalnya bahkan tidak minta untuk pemecatan misalnya kepada Presiden. Seperti itu. Tapi karena yang bersangkutan sudah mengundurkan diri, ya jadi memang. Oke. Yang bersangkutan Firly sudah mengundurkan diri ke Presiden. Tadi Anda mengatakan sanksinya berat tapi tidak diberikan pemecatan. Apakah Dewas KPK bisa melakukan pemecatan? Karena Firly Bahuri hanya bisa dipecat oleh Presiden. Bukankah begitu? Tidak bisa melakukan pemecatan. Bahkan di dalam peraturan Dewan Pengawas KPK itu memang sanksi yang terberat itu diminta mengundurkan diri. Jadi tidak bisa lagi pergi di atas itu. Tapi kan masalahnya ini sudah terjadi dan dia sudah minta pengunduran diri. Tapi yang saya dengar bahwa saya kurang tahu benar apa tidak bahwa permintaan pengunduran dirinya itu belum diterima oleh istana. Jadi mungkin saja putusan ini bisa segera menjadi dasar untuk istana melakukan pengunduran diri. Itu yang pertama yang saya dengar. Yang saya dengar yang kedua, karena terminologi yang dipakai oleh Pak Firly ketika bersurat ke Sekretariat Negara itu, dia menulis untuk berhenti, bukan untuk mengundurkan diri. Jadi kan dua hal yang berbeda ini, seperti itu, sehingga ditolak. Tapi ini kan hanya masalah semantik ya, masalah bahasa yang tidak perlu. Baik, sebenarnya. Tapi yang jelas sudah diperbaiki lagi suratnya. Firly Bahuri sudah mengirimkan satu kali lagi surat pengunduran diri melalui Mensesnek. Tapi Mas Laude, yang kita tahu adalah selain di Dewas KPK, Firly juga sedang menjalani statusnya sebagai tersangka di Barreskrim Mabes Polri. Tapi kita tahu Firly sampai sekarang belum ditahan. Apa harus menunggu dulu pengunduran dirinya diterima Presiden atau bagaimana sebenarnya? Saya kurang tahu persis, tapi kalau untuk penahanan itu kan tidak perlu ada tidak perlu ada surat pengunduran diri dulu diterima. Karena masa penahanan kan itu dia ketika dia berperilaku sebagai seorang yang melakukan tindak pidana. Karena dia dicurigai melakukan tindak pidana dan sudah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pemerasan oleh kepolisian, maka ya siapa saja kan ada equality before the law, ada kesamaan hak dan kewajiban di depan hukum itu. Jadi tidak perlu menunggu pengunduran diri atau diterimanya pengunduran dirinya oleh Sekretariat Negara dari Presiden seperti itu. Kalau mau melakukan penahanan. Tapi kan mungkin saja polisi beranggapan bahwa beranggapan lain, seperti itu. Baik, jadi kalau saya kutip dari Mas Laude, karena equality before the law, jadi tidak harus pengunduran diri diterima dulu oleh Presiden. Firly Bahuri sebenarnya sudah bisa ditahan, tapi sampai sekarang belum ditahan oleh pihak kepolisian. Terima kasih Mas Laude M. Syarif, mantan pimpinan KPK, sudah bergabung bersama kami siang hari ini di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.